Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Rinda Putri Apriliani, NIM 1908101078, dan teman saya yang akan berada di slide selanjutnya yaitu Hulwun Hilyati Nawal, NIM 1908101049. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang strategi pembelajaran saintifik, mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dari kelas B, jurusan pendidikan agama Islam semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen yang saling berinteraksi. Komponen pembelajaran antara lain guru, peserta didik, modul, materi, media, dan lain-lain. Dan pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai kumpulan metode dan cara yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam melakukan pembelajaran. Dalam strategi ini terdapat sejumlah pendekatan. Dalam pendekatan terdapat sejumlah metode. Dalam metode terdapat sejumlah teknik. Dan dalam teknik terdapat sejumlah taktik pembelajaran. Dari penerapan semua kegiatan pembelajaran akan memunculkan metode atau model pembelajaran, dan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah metode pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang menggunakan langkah-langkah serta kaidah ilmiah. Langkah-langkah ilmiah yang diterapkan meliputi menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Pendekatan ilmiah berarti konsep dasar yang menginspirasi atau melatar belakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. Pendekatan pembelajaran ilmiah merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang melandasi penerapan metode ilmiah. Pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, pengaturan. Pembelajaran saintifik dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada peserta didik untuk mengetahui, memahami, mempraktekkan apa yang sedang dipelajari secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran diajarkan agar peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber melalui mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. Komponen-komponen penting dalam mengajar menggunakan pendekatan saintifik antara lain: 1. Meningkatkan rasa keingintahuan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan mengamati. Yang ketiga, melakukan analisis. Dan yang keempat, berkomunikasi. Dari keempat komponen pembelajaran tersebut dapat dijabarkan ke dalam 5 praktek pembelajaran, yaitu 1. Mengamati, yaitu pembelajaran yang dapat dilakukan adalah misalnya membaca, mendengarkan, menyimak, dan melihat. Yang kedua yaitu menanya, mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dapat diperoleh dari pengamatan, atau pertanyaan untuk memperoleh informasi tambahan tentang apa yang sedang mereka amati. Yang ketiga adalah pengumpulan informasi, melakukan eksperimen, membaca beragam sumber informasi lainnya selain yang terdapat pada buku, teks,
atau mengamati objek. Yang keempat adalah mengasosiasi. Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada model pendidikan humanis, yaitu pendidikan yang memberikan ruang pada peserta didik untuk berkembang sesuai potensi kecerdasan yang dimiliki. Peserta didik menjadi pusat belajar, tidak menjadi objek pembelajaran. Dengan demikian, baik karakter, skill, serta kognisi peserta didik dapat berkembang secara lebih optimal. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khulun Hilati Nawal dari kelas PIB semester 4. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Sebelum ke materi, saya akan membacakan Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu tetap bersyukur. Ide mengenai pendekatan ilmiah ini sejalan dengan Quran surat An-Nahl ayat 78 tadi, di mana peserta didik dituntut untuk memaksimalkan potensi dirinya yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. 3 unsur inilah yang menjadi modal utama sebuah penalaran ilmiah, yaitu dari pengamatan, penemuan, dan lain-lain. Oleh karenanya, ayat di atas merupakan landasan dari ideologis dari pendekatan saintifik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip pendekatan ilmiah. Prinsip pendekatan ilmiah ini terbagi menjadi 3 prinsip. Yang pertama, belajar peserta didik aktif. Dalam hal ini termasuk inquiry-based learning atau belajar berbasis penelitian, cooperative learning atau belajar berkelompok, dan belajar berpusat pada peserta didik. Penelitian berarti pengukuran kemajuan belajar peserta didik yang dibandingkan dengan target pencapaian tujuan belajar. Yang kedua, ada keberagaman mengandung makna, bahwa dalam pendekatan ilmiah mengembangkan pendekatan keberagaman. Pendekatan ini membawa konsekuensi peserta didik unik, kelompok peserta didik unik, termasuk keunikan dari kompetensi, materi, instruktur, pendekatan dan metode mengajar, serta konteks. Nah, yang ketiga, metode ilmiah merupakan teknik merumuskan pertanyaan dan menjawabnya melalui kegiatan observasi dan pelaksanaan percobaan. Dalam penerapan metode ilmiah, terdapat aktivitas yang dapat diobservasi seperti mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Pelaksanaan metode ilmiah tersusun dalam 7 langkah. Contohnya, yang pertama merumuskan pertanyaan, yang kedua merumuskan latar belakang masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis,
Yang keempat, menguji hipotesis melalui percobaan. Yang kelima, menganalisis hasil penelitian dan merumuskan kesimpulan. Yang keenam, jika hipotesis terbukti benar, maka dapat dilanjutkan dengan laporan. Yang terakhir, jika hipotesis terbukti tidak benar atau benar sebagian, maka lakukan pengujian kembali. Sebuah proses pembelajaran yang digenjot oleh seseorang tanpa pendidik di kelasnya akan dapat disebut ilmiah bila proses pembelajaran tersebut memenuhi kriteria-kriteria ini. Yang pertama, substansi atau materi pembelajaran benar-benar berdasarkan fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, hayalan, legenda, atau dongeng semata. Yang kedua, penjelasan tenaga pendidik, respon peserta didik, dan interaksi edukatif tenaga pendidik. Peserta didik harus terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran. Yang keempat, mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik, membuat dugaan dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu dengan yang lain dari substansi atau materi pembelajaran. Yang kelima, mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespons substansi atau materi pembelajaran. Yang keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik sistem penyajiannya. Penanaman karakter dalam proses pembelajaran merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik, karena saat ini para peserta didik dituntut untuk dapat menguasai bidang ilmu tertentu sesuai dengan tingkatan umur dan tetap harus melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Semua itu harus terjaga dengan baik dan tetap menjadi acuan untuk bangsa. Kita yang notabene sebagai bangsa timur yang memiliki spiritualitas yang tinggi, beribu-ribu budaya, perbedaan suku atau ras, dan memiliki kesopanan dan adat istiadat yang berkarakter. Terdapat 18 nilai karakter yang digalakkan pemerintah untuk dimasukkan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Yang pertama religius, yang kedua jujur, yang ketiga toleransi, yang keempat disiplin, yang kelima kerja keras, yang keenam mandiri, yang ketujuh kreatif, yang kedelapan demokratis, dan yang kesembilan rasa ingin tahu, yang kesepuluh semangat kebangsaan, ke-11 cinta tanah air, ke-12 penghargai prestasi, ke-13 bersahabat atau komunikatif, ke-14 cinta damai, ke-15 gemar membaca, ke-16 peduli lingkungan, ke-17 peduli sosial, dan yang terakhir tanggung jawab. Ke-18 karakter tersebut harus diimplementasikan dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik tidak hanya mampu menguasai ilmu yang berbasis logika, tetapi juga memiliki kebahagiaan baik dan sesuai dengan adat istiadat serta budaya Indonesia. Kepandaian yang dimiliki diiringi dengan kepribadian yang luhur,
sehingga menjadi pribadi yang berilmu dan berkarakter. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada ayat Al-Quran yang salah membacanya, mohon dimaklumi dan mohon dibenarkan. Dan ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.